Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya sedang mencambuki diri dan ternyata cambuk kulit ini sakit juga walaupun tidak diberi ujungnya duri. Dan ini kemudian menjadi kebiasaan orang pada zaman biarawan-biarawati abad pertengahan untuk menyesal diri, menyesah diri, untuk merasakan bagaimana dia merasa sakit memikul salib. Salibnya itu tidak seberapa dibanding dengan salib Yesus. Bahkan juga ada patena, tidak, ini namanya flagella atau cambuk dengan penuh duri di ujung-ujungnya untuk mencambuki diri. Dan kemudian patena itu semacam bulatan dari duri-duri tali dan kemudian ditalikan ke paha. Kalau ukurannya ngepres berjalan akan kesakitan, dan itu dipakai setiap hari dan merasakan bagaimana salib itu. Bahkan di Filipina, di salah satu provinsinya di Pampanga, itu ada ritual setiap Jumat Agung. Itu ada penyalipan, menjadikan suatu parade provinsi karena banyak orang datang di situ dari dunia internasional untuk melihat orang-orang yang disalib benar. Jadi ada ahli yang menyalib, kemudian memaku telapak tangannya kanan kiri, kakinya juga, dan kemudian ada wartawan jurnalis asing yang usil, dia memaksa satu pemeran Yesus untuk merokok dengan puasnya sambil memegang minum San Miguel Bir di syuting. Setelah itu dia memperagakan disalib seperti Yesus. Biasanya 7 sampai 10 orang yang disalibkan, bahkan kadang banyak. Itu sukarela orang masuk ke situ. Sudah dilarang, tetapi tetap saja tradisi ini berjalan terus. Dan sepanjang jalan banyak orang-orang yang mencambuki diri, bahkan menyilet punggungnya keluar darah, kemudian dicambuki sampai darah kemana-mana untuk menunjukkan bahwa salib Kristus sebetulnya ini sudah dilarang. Nanti takutnya menjadi masokis atau orang yang cenderung menyakiti diri. Tetapi kemudian karena tradisi sudah tua, maka ini tidak bisa dilarang oleh pemerintah, tidak bisa dilarang oleh gereja. Tetapi pemerintah kadang malah mensyukurinya karena ini menjadi turisme yang hebat, karena level internasional, sudah pernah masuk National Geography dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama Santo Hieronymus yang dengan tekun, dengan memanggul salibnya di bilik kecil, menerjemahkan kitab suci Septuaginta menjadi Vulgata dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Dan itu seumur hidupnya dia menerjemahkan itu. Kita mendapatkan terjemahan sekarang dari Vulgata atau bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus, yang pestanya kita rayakan atau peringati hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injilnya hari ini bicara tentang salib. Para murid diajari oleh Yesus kesekian kalinya tentang salib. Anak manusia harus menderita, ditangkap oleh tua-tua dan ahli Taurat. Tetapi mereka tidak menangkap kata-kata itu dan tidak mau bertanya. Karena apa? Karena salib bagi mereka itu menyakitkan. Maka kita tahu bahwa Yesus sebetulnya sedikit gagal dalam memformasi murid-muridnya. Karena semua murid, hampir semua murid, meninggalkan Yesus ketika disalib. Padahal inti pewartaan Yesus adalah kebangkitan yang bersumber dari salib. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita pengennya sukses. Kita bahkan berdoa bermacam-macam untuk mendapatkan kesuksesan. Mohon kepada Tuhan diberi kesuksesan. Kita berkegiatan
novena supaya sukses untuk diri sendiri. Kita kemana-mana bersiarah, bahkan mencari tempat-tempat yang dianggap keramat supaya kita sukses. Tetapi tidak bicara tentang salib. Karena setiap kali kesuksesan harus lewat salib. Tentu bukan kesuksesan duniawi saja, tetapi kesuksesan kita menjadi rendah hati. Kesuksesan kita menjadi orang yang peduli pada orang lain. Kesuksesan kita yang memperhatikan keluarga kita, anak-anak kita. Kesuksesan kita yang semakin bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita di masyarakat maupun di gereja. Dan itulah kemudian dibutuhkan perjuangan dan salib. Kalau kita memikirkan seperti itu, maka hidup akan sangat menggembirakan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita memasuki situasi yang sedikit tidak mengenakan, situasi yang membuat kita menderita, situasi yang membuat kita dipojokkan, dipinggirkan, kita sudah ragu-ragu menghadapinya. Situasi di mana kita terpuruk, harus dari nol bangkit lagi, supaya salib itu kita panggul dan kita menjadi orang yang semakin sukses, entah itu secara duniawi maupun sukses secara pengharapan atau rohani. Maka disitulah butuh kebangkitan dan salib seperti mata uang. Semoga kita semua selalu setia pada salib kita, agar kita merasakan kebangkitan Tuhan. Salam kabir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.